Luar biasa, beginilah proses pertanian kurma modern di negara penghasil kurma terbesar di dunia. Saat ini, negara penghasil kurma terbesar di dunia ditempati oleh negara Mesir dengan jumlah kapital mencapai 1,5 juta ton setiap tahun, kemudian disusul oleh negara Arab Saudi dan Iran. Sebenarnya, buah kurma dapat dibudidayakan melalui bijinya, namun untuk produksi skala besar seperti ini, pengadaan bibit pohon akan dilakukan dengan metode kultur jaringan. Hal ini untuk menjamin mendapatkan bibit unggul dengan kualitas buah yang baik dan tahan penyakit, sekaligus dapat menyediakan bibit secara cepat dalam skala besar. Setelah petani memastikan suplai bibit kurma yang cukup, petani kemudian akan membuat perencanaan tata letak dan seberapa luas area perkebunan pohon kurma ini. Adapun desain yang lazim dan hampir sebagian besar petani kurma melakukannya, adalah dengan membuat sebuah embung di tengah-tengah perkebunan kurma. Hal ini bertujuan untuk memastikan sableng air yang cukup selama masa perkembangan kurma ini. Di perkebunan yang lebih modern, distribusi air sudah dilakukan dengan pipa-pipa yang terbentang di sepanjang kebun dan dapat menyemprot secara otomatis sesuai program perkembangan dari pohon kurma. Adapun di tempat yang tradisional, embung ini akan disalurkan lewat selokan-selokan kecil yang akan mengalir ke sepanjang area perkebunan kurma. Hal ini tidak seperti pohon buah lainnya yang memproduksi putik dan benang sari dalam satu pohon, sehingga mempermudah pembuahan. Perlu diketahui, pohon kurma merupakan tanaman berumah dua, sehingga pohon betina yang menghasilkan putik terpisah dengan pohon jantan yang menghasilkan benang sari. Kondisi ini perlu diperhatikan oleh petani sehingga dapat mengatur jumlah yang cukup untuk perbandingan pohon betina dan pohon jantan. Pohon-pohon kurma ini perlu perawatan ekstra hingga pohon kurma berumur 10 bulan sampai 4 tahun setelah ditanam. Di mana, pohon kurma ini mulai berbunga dan siap menghasilkan buah. Umumnya, perkebunan kurma mulai menghasilkan bunga pada bulan Maret. Pada bulan ini petani akan bersiap untuk mengawinkan bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan yang siap untuk dikawinkan lantas ditandai dengan munculnya serbuk sari dari rumahnya. Dan apabila serbuk sari ini sudah muncul sempurna, maka akan menarik lebah untuk mendekatinya. Seorang pekerja akan memanjat dan memotong bunga jantan ini untuk selanjutnya diambil perempat flight serbuk sari untuk setiap tangkai bunga betina. Sehingga, dalam satu rumah benang sari dari pohon jantan dapat digunakan untuk mengawini banyak pohon betina. Pekerja akan meletakkan benang sabi di tengah-tengah putih yang selanjutnya akan diikat untuk beberapa hari. Setelah buah terbentuk dan mulai mencapai tahap berat tertentu, beberapa buah akan disingkirkan untuk menghasilkan buah terbaik. Sementara itu, petani juga membungkus buah kurma ini dengan kain kelambu atau kain berjaring-jaring pada bagian bawah untuk menghindari kerusakan karena hujan atau gigitan serangga yang akan membuat buah kurma terjatuh sebelum mencapai kematangan yang sempurna. Pada tahapan ini, penting sekali bagi pohon kurma untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup dan suplai air yang memadai untuk menghasilkan buah kurma yang sehat dan besar. Buah kurma kecil berwarna hijau ini disebut dengan zob, yang muncul sekitar bulan Juni-Juli dan bulan Agustus. Buah kurma ini kemudian akan berubah warna semakin kuning. Pada bulan September, mereka mulai melunak dan kemudian disebut dengan Weber. Akhirnya sekitar Oktober atau November, buah kurma kemudian siap dipetik dan dipanen. Pada musim panen seperti ini, petani tradisional akan menunggu waktu kematangan sempurna untuk setiap kurma. Pada satu tandan yang selanjutnya, petani akan memanjat dan memetiknya dengan memotong pada pangkal tandan kurma. Sedangkan pada pertanian yang lebih modern, proses pemanenannya akan dibantu alat semacam ini untuk mempermudah proses pemetikan dan pemilihan setiap kurma yang matang. Sehingga pada proses pemanenan modern, pemetikannya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kualitas standar yang ditentukan oleh petani dan pangsa pasar. Selanjutnya, kurma-kurma ini akan dimasukkan ke konveyor berjalan di mana pekerja wanita akan mensortir berdasarkan kelembutan dan kekeringan buah kurma. Selanjutnya, kurma yang sudah dipilih akan packing sesuai ukuran yang ditentukan. Sedangkan untuk buah kurma nomor 1 akan melalui proses yang berbeda, di mana, sebelum disortir oleh mesin, kurma ini akan dibersihkan dalam konvem berjalan. Setelah dibersihkan dan disemprot, kurma ini akhirnya melewati scanner otomatis yang akan memantau dengan infrared untuk melihat kondisi dan bentuk kurma. Pada area scanner ini kurma akan diputar sehingga tidak ada sisi yang tidak terpantau. Scanner ini dapat menangani 1 kilo kurma dalam 1 detik. Kemudian, informasi kurma yang didapat akan dikirim ke komputer pusat dan dikumpulkan serta dieksekusi. Setelah memenuhi standar kualitas produksi, kurma-kurma ini akan dikemas dan distribusikan ke seluruh dunia. Perlu diketahui, bahwa pohon kurma dapat tumbuh dengan subur di iklim dan cuaca yang panas.
Karenanya beberapa negara yang memiliki iklim dan cuaca seperti itu disebut sebagai negara penghasil kurma terbesar di dunia. Perlu diketahui, bahwa kurma termasuk buah yang tidak mengenal musim untuk berbuah. Di bulan Ramadan, kurma juga biasa disantap menjadi kudapan ketika berbuka puasa maupun sahur. Buah ini juga mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Untuk membudidayakannya, buah kurma ini tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Biasanya kurma tumbuh di daerah gersang atau daerah dengan iklim kering seperti Timur Tengah dan wilayah Afrika Utara semacam Mesir. Setidaknya, ada beberapa negara yang menjadi penghasil kurma terbesar di dunia. Negara penghasil kurma terbesar yang pertama, yaitu negara Mesir. Pada umumnya, kurma asal Mesir adalah jenis kurma hayang dan zahlul. Mesir tercatat memproduksi sekitar 1,5 juta ton kurma. Mesir memiliki 15 juta pohon kurma yang tersebar di seluruh penjuru wilayahnya. Kemudian, Mesir mengekspor 53% dari 3% kapasitas ekspornya ke Maroko. Kemudian, disusul 24%-nya ke Indonesia dan Malaysia sekitar 15%. Adapun negara penghasil kurma terbesar yang kedua, yaitu Arab Saudi. Perlu diketahui, bahwa kurma asal Arab Saudi paling umum adalah jenis kurma ajwah, al-hunaizi, halasah, mejul, dan rotab. Arab Saudi tercatat telah memproduksi sekitar 1,3 juta ton kurma. Arab Saudi mampu menghasilkan sekitar 900.000 ton kurma setiap tahunnya. Buah kurma yang ditanam di Arab Saudi juga didukung dengan wilayahnya yang subur dan benar-benar cocok untuk jenis pohon kurma. Setidaknya, hampir sekitar 380 hektar tanahnya didedikasikan untuk industri pohon kurma. Saat ini, Arab Saudi mengekspor sekitar 8,8% dari total produksi kurmanya ke negara-negara di berbagai belahan dunia. Negara pengimpor kurma dari Saudi Arabia didominasi oleh negara Jordan sekitar 19%, lalu Yaman sekitar 17%, kemudian Kuwait sebesar 15%. Adapun negara penghasil kurma terbesar ketiga, yaitu negara Iran. Perlu diketahui, bahwa kurma asal negara Iran ini biasanya berjenis kurma Mazavati. Iran memproduksi sekitar 1,2 juta ton kurma. Iran juga mampu menghasilkan sekitar 1,1 juta ton kurma. Bahkan, angka ini terus naik dari tahun ke tahun. Namun, ekspor kurma dari negara Iran ternyata lebih besar dibandingkan Mesir meskipun masih terbilang kecil untuk total ekspor dunia. Setidaknya, negara Iran ini telah mengekspor sekitar 7,7% dari total kurma yang dihasilkan ke berbagai negara. Adapun negara paling banyak yang mengimpor kurma dari Iran adalah negara-negara di Asia. Negara pengimpor kurma dari Iran paling besar adalah India sebesar 16% dan Malaysia sekitar 11%. Selain itu, Rusia juga ternyata mengimpor kurma dari Iran sebesar 9,9%. Adapun negara penghasil kurma terbesar keempat, yaitu negara Algeria. Kurma asal negara Algeria ini umumnya adalah jenis kurma Tori, Deglet Nur, dan Aitema. Negara Algeria telah berhasil memproduksi sekitar 1 juta ton kurma. Selain itu, Algeria juga mampu menghasilkan 1 juta ton kurma setiap tahunnya. Negara penghasil kurma terbesar yang kelima, yaitu negara Irak. Pada tahun 2018, Irak tercatat berhasil memproduksi sekitar 615.000 ton kurma. Adapun kurma paling umum di Irak adalah Amir Hajj, Dairi dan Hastawi. Selain itu, Irak juga mampu menghasilkan sekitar 600.000 ton kurma setiap tahunnya. Sekitar 7,3% hasil kurma ini lantas diekspor ke negara-negara luar. Pernah suatu kali Irak mampu menghasilkan 1 juta ton kurma dan memiliki 30 juta pohon kurma. Sebesar 79%-nya diekspor ke India dan hanya sekitar 8,5% diekspor ke Mesir dan 3,7% lagi ke Maroko. Adapun negara penghasil kurma terbesar keenam, yaitu Pakistan. Setidaknya, Pakistan mampu menghasilkan sekitar 500.000 ton kurma setiap tahunnya. Sebagai salah satu negara yang juga didominasi padang pasir, Pakistan ini memiliki cukup banyak pohon kurma untuk memenuhi kebutuhan lokal dan juga ekspor ke negara luar. Pohon-pohon kurma juga banyak mendominasi wilayah pegunungan di bagian utara negara Pakistan. Tidak hanya kurma, berbagai jenis flora lainnya juga tumbuh subur di negara ini. Bahkan di beberapa wilayah, pohon kurma menjadi pohon yang paling sering dan biasa ditemukan karena begitu banyak jumlahnya. Nah, itulah proses pertanian buah kurma yang modern dan canggih. Semoga info ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.